Berapa ini katanya? Hah? Nggak cukup 2000 mah. Buat gorengan mah 5.000 kayak apa? Dulu mah iya. Ini makan. Hah? Oh. Dan larang menunjukkan sejauh mana kualitas keimanan kaum muslimin. Dan kita sebagai kaum muslimin diharapkan mengingat larangan ini tidak jatuh ke haram tapi masuk mendekati haram. Yang pertama adalah larangan seorang mukmin, seorang muslim menahan air. Nah, ini ibu sensitif ini kenapa? Karena di daerah pertanian terutama air ini biasa air ini. Jadi kata Nabi SAW yang dikatakan oleh Imam Bukhari, Allah itu tidak yang buruk, tidak melihat. Kemudian tidak juga mensucikan. Bahkan raya kakalam dia tidak melihat, tidak berbicara dengan orang ini. Siapa? Satu di antaranya adalah rajulun kana lahu al-ma'u fadl. Seorang manusia yang mempunyai fadlul ma'. Fadlul ma' itu sembilan air. Yang mau itu sendiri dan dia melarangnya makanya lewat atau masyarakat. Ini larangan ini bisa jadi mampu, bisa jadi haram. Kenapa? Karena Allah menaruh air di semuanya, menaruh air di tempat tanahnya. Itu bukan karena sebab itu.
tapi sebuah masyarakat membutuhkan. Makanya ada larangan. Dan waja'alna minal ma'i min kulli hayyin syai'. Allah menjadikan dari air seluruh sesuatu. Jadi kata kalau ada orang yang menahan air, itu seperti menahan kehidupan. Jadi kita perlu mengingat lagi. Kenapa? Ada orang yang berkebutuhan air. Ada orang yang mempunyai mata air, mempunyai sumur, bahkan mempunyai sungai di depannya. Tapi dilarang orang lain untuk memanfaatkan. Apakah kita apa hak Anda? Anda diberikan kesempatan untuk beramal, tapi Anda tidak. Makanya kurang larangan. Bagi orang yang tidak bisa jadi Pak. Kalau wajib itu belum tertinggi. Berarti itu yang dilakukan oleh Tuhan. Ini apa ya? Kalau kita punya potensi, kalau saudara kita punya potensi ada sumur yang banyak airnya, ya, atau mata air, sungai, atau apapun, mesin misalnya bor dan sebagainya, jangan larang orang ikut mendapatkan air. Karena perintah Allah seperti dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jamaah Jumat rahimahullah. Nah, larangan pertama ini mengingatkan kita kaum muslimin dimanapun kita berada, kalau kita punya potensi untuk beramal soleh yang tetesan airnya akan mengalirkan pahala, jangan lepasin Pak. Kalau benar, gimana caranya supaya bermanfaat potensi air yang ada di mana kita? Pak, kita mau coba itu bawa kita ya om. Udah saudara kita ngomong sama saudara. Dia menjadi jadian amal soleh terus menerus. Selama itu dipergunakan air di masyarakat tahun depan itu jadi salah satu infrastruktur yang mestinya dilaksanakan di desa kita. Bukan cuma jalan kan? Karena air berlimpah. Jamaah Jumat masih para jamaah. Yang kedua adalah larangan untuk memberikan atau mempersempit jalan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah akan mempersempit jalan seseorang di yaumul qiyamah ketika dia mempersempit jalan kaum muslimin. Ini hadisnya sahih dari Imam Ahmad. Artinya kita dari dulu sudah diingatkan Pak, salah satu perbaikan terkecil apa Pak? Menyingkirkan duri ketika ada di. Artinya apa? Kok ada orang-orang yang berusaha menjaga jangan sampai jalannya itu kayak gede, gara-gara lewat tanah. Padahal kalau logikanya kalau tanahnya dilewati dan dilebarkan, dia menjadi tanah di belakangnya menjadi nilai tinggi. Itu yang pertama begitu. Bagi yang kedua, jadi jangan sampai masalah jalan itu jadi maksudnya masalah jalan. Dua meter jalan. Sekarang kita harus sulit Pak mendapatkan pahala gratisan satu berlama-lama itu Pak. Tapi kan itu, ayo dengan uang Pak. Ya lah, bahwa kan bisa dicari kan, tapi amal kalau dari daerah kan bisa dicari. Bisa kita minta. Ada kesalahan orang-orang yang benar Pak, orang-orang yang benar, orang-orang yang punya. Kenapa bisa tidak dicari Pak? Kenapa dia bilang kalau itu safety di bawah banyak-banyaknya? Umar bin Khattab pernah menyatakan ini gila kata Umar. Kalau ada keledai di Irak terjatuh gara-gara jalan yang tidak dikaskan, apa?
Madinah jawab. Itulah kaum muslimin yang sudah menyatakan dirinya menjual harta dirinya, harta yang dirinya untuk Allah. Inna wa antara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu membeli jual diri dan hartanya ditukar dengan jannah. Bahkan bukan cuma di akhirat, di dunia aja kita tahu, Pak. Ini yang membebaskan dalam pengajian Bapak aku. Di dunia aja udah dikenal, Pak. Anak cucu ini juga dapat apa? Jangan sampai kita yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dari kita ya, Pak ya. Pak, kita nggak punya jalan aja, Pak. Bilang tenaganya. Pak, saya tenaga itu belum ada. Waktu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain aja. Pengurus jalan. Yang meneteskan air setiap hari, yang memudahkan jalan. Orang ngambil di jalan pangan itu ya. Cuma kalau begini, kita dikaruniai Allah di sini ya, kita dikaruniai daerah yang subur. Kalau makmur nomor berapa lah? Tapi tidak subur, Pak. Hampir tidak ditemukan orang yang puas korupor atau busuk lapar. Benar, Pak? Hampir tidak ada. Tidak pernah kita kenal. Artinya apa? Ada hal yang memang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Coba Pak, sampai orang yang ngontrak sekarang itu nggak bisa makan. Coba ya. Nah, begitu subur itu dibuktikan. Buktikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Nomor 2 larang tadi. Nomor 3. Kalau tadi nomor 1 itu melarang penggunaan air artinya menghancurkan kehidupan. Nomor 2 melarang untuk membebaskan jalan atau merusak jalan atau mempersulit jalan. Dia berarti mempersulit jalan, merusak jalan dan sebagainya. Itu berarti menghancurkan kebaikan. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah Nabi bersabda tentang dinding rumah. Jadi kata Nabi SAW, jangan engkau larang tetanggamu mematuhi dinding rumah untuk gantung kerugian. Pak, kok dinding rumah aja ngomong kemana? Iya, karena ini ukhuwah, karena ini hubungan antara dua mukmin. Karena ini apa? Persaudaraan Islam kita diikat oleh Tuhan yang satu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa akhirat itu ada. Makanya ada ukhuwah saling bersaudara. Apa saling bersaudara itu selain tafahum, memahami, pertamanya ta'aruf, mengenal, yang kedua tafahum, memahami, yang ketiga takaful, saling menanggung. Kita sadar teman kita, tetangga kita itu nggak di tempat kuburan. Kalau perlu saudara kita, paku aja terus itu bawah. Kami mengalami perbudakan seluruh alam yang ada di kita, seluruh sarana yang ada di kita untuk kebaikan. Makanya yang ketiga, kalau ada larangan memakai dinding dari rumah kita orang lain, itu berarti menghancurkan rumah. Tiga juga, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
kedua, kami ingatkan bahwa 3 hal larangan tadi mengacu kepada hadis khairun nas anfa'uhum. Baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu acuan pertama. Acuan kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dararan wa la dirar. Janganlah engkau membuat diri sengsara dan membuat orang lain sengsara. La dararan wa la dirar. Dua hadis ini mengingatkan kita akan 3. Mudah-mudahan mewakilkan kita untuk bermanfaat bagi siapapun, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi umat bangsa dan negara ini. Kita ini berbawa yang dipakai walaupun dari berbagai tanda kabul oleh Allah yang berfirman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatis shalah wa qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ngapain? Ini apa? Wow.
Hmm.